Selamat siang, Ibu Ratih, Bu Rolis. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Natasha dari kelas 701. Saya akan memaparkan terkait eh, digital entrepreneur, digital innovative entrepreneurship yang akan saya bawa untuk UAS kali ini. Izin sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah, saya akan memperkenalkan sedikit bahwa kita akan membahas terkait analisis konsep digital marketing strategi, yang mana kita akan menggunakan sostok sebagai eh, materi ukurnya. Hmm, Di sini saya akan membawakan studi kasusnya itu Amanda Brownies. Yang pertama, kita akan membahas terkait latar belakang eh, latar belakang tugas kali ini, di mana perkembangan teknologi digital ini telah mengubah pola pemasaran dari yang sebelumnya bersifat satu arah. Nah, saat ini kita jadi lebih interaktif. Nah, jadi bila dahulu ini perusahaan hanya menyampaikan informasi melalui iklan, saat ini konsumen dapat langsung berinteraksi, memberikan respon, bahkan membentuk opini melalui media sosial. Media sosial kemudian ini menjadi ruang utama komunikasi antara brand dan konsumen. Nah, di platform ini, citra merek bahkan dapat terbentuk dengan cepat melalui percakapan-percakapan publik. Dalam industri kuliner, perubahan ini menuntut setiap brand untuk mampu beradaptasi agar tetap kompetitif. Nah, konsumen ini tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk, tetapi juga bagaimana brand tersebut hadir dan berinteraksi di media sosial. Dalam konteks ini, Brownies Amanda menjadi contoh brand lokal yang berhasil menarik perhatian publik dan menjadi viral melalui media sosial X. Nah, coba. Nah, fenomena ini membuat membuat saya tertarik untuk menganalisis lebih lanjut menggunakan eh, kerangka strategi pemasaran digital. Nah, sebelum kita masuk ke bagian bagus Amanda, kita akan menjelaskan terkait digital marketing terlebih dahulu. Nah, digital marketing atau pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk serta membangun hubungan dengan konsumen. Jadi tidak hanya sekedar menjual ya, tapi juga menciptakan komunikasi yang berkelanjutan. Nah, digital marketing ini bersifat interaktif. Nah, artinya tuh konsumen bisa langsung memberikan respon di saat itu juga. Sehingga komunikasi ini bisa terjalin dengan cepat. Nah, keunggulan lainnya ini dapat diukur melalui data seperti engagement dan konversi. Sehingga perusahaan bisa mengetahui apakah strategi yang saat ini mereka kerjakan itu sebenarnya efektif atau tidak. Nah, pemasaran digital ini memiliki beberapa peran penting nih. Ada 4 peran nih. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness, lalu membangun engagement, lalu memperluas jangkauan pasar, dan yang terakhir mendukung peningkatan penjualan. Nah, karena itulah pemasaran digital menjadi strategi yang sangat penting dalam keberhasilan bisnis modern saat ini. Nah, setelah kita mengetahui apa itu strategi eh, apa itu pemasaran digital, nah berarti kita harus mengetahui nih apa strategi pemasaran digital. Nah, strategi pemasaran digital ini adalah perencanaan yang disusun secara terstruktur. Nah, di dalamnya tersebut ada penentuan tujuan, target pasar, platform digital yang digunakan, terus pesan komunikasinya, lalu ada evaluasinya juga. Nah, dengan adanya strategi, aktivitas digital
tidak berjalan secara acak atau random, tetapi lebih ke ada arahnya, ada ilmunya, dan terukur. Untuk menyusun strategi secara sistematis, saat ini kita akan menggunakan model SOSTA. Nah, model ini merupakan kerangka perencanaan pemasaran yang membantu perusahaan menjalankan strategi secara runtut. Nah, SOSTAK ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu situation analysis, yaitu menganalisis kondisi perusahaan dan pasar, lalu objektif itu menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga ada strategi, yang mana itu menentukan arah dan pendekatan pemasaran. Lalu yang keempat itu taktik, yang mana itu merinci aktivitas atau program yang dijalankan. Yang kelima itu action, yang mana itu untuk melaksanakan strategi secara operasional. Lalu yang keenam itu kontrol, yang mana itu untuk mengevaluasi dan mengukur hasil. Di mana tujuan dari penggunaan model ini adalah agar strategi pemasaran berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan untuk mengetahui terkait profil dari Amanda Brownings. Amanda Brownings ini, sebelum kita masuk ke sostaknya, kita harus mengetahui Amanda Brownings ini apa sih, gitu ya. Nah, Amanda Brownings ini tuh eh, didirikan pada tahun 1999 di Bandung, Jawa Barat. Nah, pada awalnya usaha ini merupakan bisnis rumahan yang berproduksi, yang hanya memproduksi brownies saja. Dan itu browniesnya ini brownies kukus dengan tekstur lembut dan cita rasa khas. Lalu karena kualitas produknya konsisten, brownies Amanda ini berkembang pesat menjadi salah satu oleh-oleh populer di Bandung. Nah, visi brownies Amanda ini menjadi brand brownies kukus terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kualitas, cita rasa, dan konsistensinya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Amanda Brownies selalu berupaya untuk menjaga standar kualitas produk, menghasilkan inovasi varian rasa sesuai dengan selera konsumen, memperluas jaringan distribusi, serta membangun citra merek yang dipercaya di masyarakat, yang terpercaya. Em, Lalu seiring waktu, Brownies Amanda ini membuka banyak cabang di berbagai kota di Indonesia, sehingga memperluas jangkauan pasarnya secara nasional. Nah, dalam perkembangannya, brand ini tidak hanya mengandalkan gerai fisik, tetapi juga memanfaatkan media sosial untuk membangun komunikasi dengan konsumen. Nah, aktivitas digital ini meningkatkan visibilitas merek dan membuat Brownies Amanda semakin terkenal. Nah, dari segi target pasar, memang Brownies Amanda ini menyasar kelas menengah, sorry, menyasar kelas menengah mulai dari remaja hingga dewasa yang mencari produk makanan berkualitas untuk dikonsumsi pribadi maupun sebagai oleh-oleh. Nah, konsumen yang dituju umumnya menghargai cita rasa, kemasan yang menarik, serta harga yang terjangkau. Nah, Browns Amanda kemudian menjadi viral di media sosial X karena interaksi yang dilakukan secara responsif dan santai dengan pengguna serta merek lain. Nah, salah satunya nih, yang paling terkenal itu Toshiba TV. Interaksi tersebut menarik perhatian publik dan mendorong masyarakat membuat AU atau alternatif universe secara organik. Nah, fenomena ini meningkatkan exposure dan engagement secara signifikan, serta memperkuat citra merek sebagai brand yang komunikatif dan relevan di media sosial. Viralitas ini terjadi karena tingginya keterlibatan audiens. Nah, interaksi yang menarik mendorong partisipasi aktif di pengguna, sehingga penyebaran konten terjadi secara organik dan membuat brand semakin dikenal. Fenomena tersebut sangat unik ya menurut saya dan eh, sangat harus dianalisis menggunakan kerangka SOSTAK agar dapat dipahami secara sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membedah fenomena ini dengan model SOSTAK. Pada slide ini, kita akan membahas terkait situation analysis-nya. Nah, Brownies Amanda ini banyak banget eh, berada pada Brownies Amanda ini berada dalam industri kuliner yang memiliki tingkat persaingan tinggi ya. Sangat tinggi. Nah, banyak banget brand makanan berlomba-lomba menarik perhatian konsumen.
di media sosial. Tapi di sisi lain, pengguna media sosial X ini kan sebenarnya jarang ada akun eh, akun kue atau merek yang aktif membentuk percakapan publik. Nah, interaksi antara Brownies Amanda ini menarik dan responsif yang menjadi peluang besar untuk meningkatkan exposure brand. Nah, selanjutnya pada tahap objektif, di mana tujuan pemasaran digital Brownies Amanda adalah meningkatkan brand awareness, membangun engagement dengan audiens, memperkuat citra merek sebagai brand yang komunikatif dan relevan, lalu mendorong minat beli dan potensi peningkatan penjualan. Lalu, yang ketiga ada strategi. Strategi yang digunakan adalah pendekatan humanized brand. Nah, apa nih pendekatan humanized brand? Pendekatan humanized brand ini adalah pendekatan yang membuat brand terasa dekat dengan kita dan lebih interaktif. Nah, Brownies Amanda ini memanfaatkan komunikasi dua arah dan mengikuti tren percakapan publik agar tetap relevan dengan audiens digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas sostok juga, tapi bagian tactics. Nah, brand ini tuh tidak hanya membuat konten, tapi juga terlibat langsung dalam percakapan dengan audiens dan merek lain. Nah, salah satunya ini ada Toshiba TV. Belum lagi ada fenomena AU nih. Apa tuh alternative universe yang dibuat masyarakat dan dimanfaatkan untuk meningkatkan engagement dan memperluas exposure brand. Jadi, di sini Brownies Amanda sangat amat pinter ya memanfaatkan fenomena-fenomena AU ini tadi. Lalu yang ke yang kelima ada action. Di sini strategi tersebut dijalankan secara cepat dan real time ya. Konsistensi gaya komunikasi dan brand dijaga agar tetap sesuai dengan karakter yang dari awal udah dibentuk. Secara tidak sengaja pastinya, tapi karena sudah terkenal terus dipakai. Nah, selain itu, pengelolaan akun media sosial harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan agar ini menjaga keterlibatan audiens. Nah, terakhir dalam tahap kontrol nih. Evaluasi ini dilakukan dengan memantau tingkat engagement seperti jumlah likes, komentar, dan repost. Nah, selain itu, intensitas percakapan publik serta eh, sentimen audiens ini terhadap brand ini selalu diperhatikan ya. Dan monitoring itu sangat amat penting untuk menjaga nilai-nilai efektivitas strategi dan memastikan pemasaran digital berjalan sesuai dengan eh, tujuan. Nah, apa nih hasil dari sostok yang sudah dikerjakan oleh brand Brownies Amanda? Hasilnya, ini yang pertama nih yang paling terasa sekali, itu peningkatan brand awareness, di mana nama Brownies Amanda ini semakin sering muncul dalam percakapan publik sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Lalu yang kedua, engagementnya tinggi. Nah, ini interaksi yang dilakukan secara responsif mendorong audiens untuk ikut berpartisipasi aktif, baik komentar, repost, maupun untuk diskusi. Nah, ketiga ini ada penguatan citra merek, di mana Brownies Amanda ini jadinya dipandang positif oleh publik, menjadi brand yang komunikatif, relevan, dan mengikuti perkembangan tren-tren digital. Nah, yang terakhir, ini adalah hasil dari semua ketiga tadi, itu ujungnya adalah potensi peningkatan minat beli. Nah, secara konseptual, memang semakin tinggi engagement dan citra merek yang positif, maka semakin besar pula kemungkinan konsumen tertarik untuk membeli produk. Nah, di sini kami juga menambahkan rekomendasi strategi yang mana berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat beberapa rekomendasi strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menjaga konsistensi komunikasi digital agar tidak bergantung bukan hanya pada satu dua momen viral, tapi bisa jangka panjang. Lalu yang kedua, mencoba untuk main di berbagai platform lain supaya jangkauan pasarnya bukan hanya sekitar X, tapi bisa ada di Instagram, di Facebook, dan di semua platform digital yang lain. Lalu yang ketiga, ini mengintegrasikan aktivitas media sosial dengan promosi dan penjualan.
sehingga engagement yang tinggi ini dapat diarahkan menjadi pembelian produk. Nah, selanjutnya interaksi antar merek ini eh, sebaiknya perlu dikelola ke depannya agar lebih terencana dan tetap sesuai dengan citra brand yang sudah dibuat gitu. Nah, ini yang paling penting untuk melakukan evaluasi kinerja berbasis data. Nah, ini agar strategi ini dapat terus diperbaiki dan dikembangkan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, pemasaran digital Brownies Amanda tidak hanya akan menghasilkan perhatian sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemasaran digital bukan hanya tentang viralitas, melainkan tentang bagaimana strategi tersebut dijalankan, direncanakan, dan dievaluasi secara sistematis. Nah, hasil dari sini dapat kita simpulkan bahwa pemasaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan brand awareness dan engagement konsumen. Melalui analisis menggunakan model SOSTAK, strategi pemasaran Brownies Amanda dapat dipahami secara sistematis dan terarah, mulai dari analisis situasi sampai evaluasi hasilnya. Nah, aktivitas interaktif di media sosial X ini terbukti meningkatkan exposure dan memperkuat citra merek. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan berpotensi menciptakan keunggulan kompetitif di masa depan bagi perusahaan. Demikian analisis strategi pemasaran digital menggunakan Sostak pada Brownies Amanda yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang pemasaran digital yang direncanakan secara sistematis mampu memberikan dampak nyata bagi brand. Nah, semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.